Alhamdulillah saya beli beberapa saham, saya analisa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut. Udah sekitar sampai sekarang, sampai 5 bulan ini, bulan Februari ini, sekitar hampir 100% ada kenaikan. Walaupun ada juga loss ya, ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, memang ternyata masih muda rupanya. Sudah punya istri berapa, Mas Ade? Belum ada istri. Belum ada istri. Cocok kalau gitu. Memang kalau buat duit sendiri itu enak sudah nanti. Tidak perlu bangun rumah dulu baru kawin nanti sudah. Oke, silakan kenalkan diri Mas Ade. Mas Ade dari mana? Kemudian apa aktivitas selama ini? Sebelumnya kalau punya kuliah atau apa silakan. Silakan kenalkan diri Mas Ade. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Ade Fayanda. Saya sebenarnya lahirnya di Aceh, ya. Lahir di Aceh sekitar 24 tahun yang lalu. Kemudian dibawa oleh orang tua. Dibawa oleh orang tua ke Tanjung Balai, Sumatera Utara, menetap dan berdomisili di sana. Dan alhamdulillah sekarang jadi tenaga pendidik di salah satu sekolah ya, IDN Boarding School di Jonggol, Bogor nih. Oh, di Bogor malah. Dari Aceh, Sumatera Utara lari ke Bogor sekarang. Wah, luar biasa. Oke. Udah berapa lama di Bogor ini, Mas? Baru sekitar 4 atau 5 bulanan lah, Coach. Oh, baru? Wah, luar biasa. Ya, sebelumnya baru. Aktivitas di mana? Sebelumnya saya kuliah dulu di Sumatera Utara di bagian pendidikan bahasa Arab dan ilmu keislaman. Namanya Stay As-Sunnah di Tanjung Morawadi di Serdang kemarin dulu, 4 tahun atau 5 tahun yang lalu. Dan tamat itu sekitar 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu sudah tamat dan sudah beraktivitas setelah tamat ada kerja kita di bagian yayasan yang bergerak di bidang sosial dan pendidikan dan juga dakwah bahkan. Nah, disitulah kita beraktivitas sampai setahun. Setelah itu resign saya, kemudian masuk ke dunia pendidikan IDN Boarding School. Bukan resign dari dakwah ya? Ya, ada bergerak di bidang dakwah juga yayasan tersebut. Ya, bukan. Resignnya kan resign di pekerjaan, bukan resign di dakwah kan gitu ya. Dakwah tetap jalan kan? Di pekerjaan. Kalau di dakwah itu bahaya kok saya. Sokotin tidak ada yang salah tangkap. Dia pikir Mas Ade ini resign dari dakwah, itu salah udah itu. Nggak bisa resign dari dakwah. Nggak bisa. Mungkin bisa diceritakan sedikit bagaimana proses perjalanan Mas Ade ini tiba-tiba kok bisa nyantol ke Wilaf Academy ini dan tentang dunia pasar modal dan saham segala macam. Apa memang pernah sebelumnya juga udah trading atau gimana? Coba ceritakan dulu prosesnya ini awal ini. Sebenarnya unik juga cerita saya nih. Sebenarnya saya ini tidak tahu sama sekali tentang istilah saham, bahkan istilah saham ini baru saya dengar di pertengahan tahun 2019 yang lalu setelah tamat kuliah itu. Sebelum-sebelumnya tidak tahu tentang saham, apa itu saham, apa itu investasi, bahkan saham syariah sekalipun tidak tahu. Bahkan dahulu yang tentang berita-berita yang ada kabar ekonomi, yang ada kode-kode indeks saham-saham itu dulu, saya tidak pernah tahu sekalipun. Ketika ada berita itu saya alihkan ketika nonton televisi karena nggak paham sama sekali. Paham. Alhamdulillah dapat kabar saham ini juga di pertengahan tahun 2019 itu dari seorang teman kita bekerja di sebuah tempat itu. Beliau share kepada saya kelas KC itu ikut. Dan saya tidak register sebelumnya di ULab ini, tapi beliau share aja ini ada kelas gratis tentang saham. Siapa tahu mungkin menarik bagimu. Jadi saya ikuti dan terbuka wawasan oleh penjelasan yang disampaikan oleh coach. Ya. Saya putuskan waktu itu juga untuk ikut kelas selanjutnya. Saya telepon teman itu, dari mana dapat ini kelasnya? Beri nomor itu ke saya. Nomor admin tersebut. Ini saya japri nomor adminnya, saya ikut kelas ini. Itu bahkan belum register sama sekali. Belum itu? Belum daftar ke ULab, belum tahu tentang ULab itu apa, penting ikuti aja kelas itu dulu. Oke. Kira-kira pada saat awal itu, Mas Ade,
Apa yang menyebabkan Mas Ade itu tertarik? Pada sesi Ya. apanya sebenarnya? Silakan. Oh ya, sebenarnya yang buat tertarik itu dari teman ini juga, beliau menceritakan bahwa rahasianya orang-orang kaya yang ada di Indonesia ini kan, para multimiliarder. Saya dulu waktu di sekolah pun juga dikabarkan oleh guru-guru coach tentang orang kaya terkaya di Indonesia. Namun saya berpikir dulu, gimana mereka kaya? Kalau kerja nggak mungkin kerja. Kan mana ada penghasilan sampai miliaran kalau dia sebagai pekerja, sebagai employee kan? Nah, tahunya terjawabnya pada pertengahan tahun 2019 itu oleh teman. Diceritakannya bahwa saham inilah rahasia para multimiliarder. Ya, saya penasaran saat itu, saya ikuti. Ternyata betul apa yang saya cari-cari selama ini. Terjawab sudah. Akhir terjawab sudah. Syariahnya. Oke. Sebelumnya memang terkait dengan saham ini dulu tidak tahu atau memang ada skeptis juga? Mungkin judi kah ataupun apa atau gimana dulu sebelumnya? Betul, nggak tahu sama sekali. Nggak tahu betul sekali. Ya, setelah itu di Life Academy, perjalanannya Mas Ade ini, itu berapa lama Mas Ade untuk bisa paham dan akhirnya buat tindakan setelah itu? Dari kapan mulai masuknya itu, Mas? Oke, saya kemarin waktu putusin untuk masuk ke kelas KC itu bulan September di awal-awal, tanggal-tanggal belasan gitu. Kemudian ikut kelas SPOMPS itu. Kemudian masuk ke TOPS. Dan di awal Oktober sudah jadi RDM saya. Di situ langsung saya buat tindakan. Setelah juga mempelajari ilmu-ilmu yang Coach bagikan ya, di TOPS itu. Dan alhamdulillah saya lumayan cepat paham lah. Tapi walaupun butuh berulang-ulang pengulangan videonya karena ada beberapa istilah yang baru saya familiar waktu itu. Namun lagi-lagi karena penasaran tadi kan, saya eksekusi terus. Walaupun apapun hasilnya nanti, eksekusi itu. Memang semangat anak muda gitu ya, pokoknya buat aja sudah ya. Iya, buat aja terus. Masalah apa nanti terjadi belakangan. Nanti belakang sudah tanya sudah lagi. Oke, apa? Begitu sudah mulai trading awal, gimana rasanya memulai itu? Cuan berapa sudah pada saat itu? Pertama kali, sama apa kalau masih ingat? Pertama kali trading itu saya beli sahamnya MNCN. Setelah saya analisa kan, berdasarkan pertimbangan yang Coach berikan itu, saya analisa, saya putuskan beli MCN. Dan waktu itu pun ketika membeli pun masih ada rasa emosi itu masih ada, Coach. Emosi takut, grogi. Betul nggak saya beli ini MCN? Menarik. Gemeteran lah ya. Masih ada gemeter tangan itu, jari itu ya. Gitu ya. Masih. Takut nanti salah pincit, akhirnya ludas semua uang yang telah kita masuk. Oke. Terus apa yang terjadi setelah itu? Silakan. Alhamdulillah saya beli MNCN itu di harga bawah kali, Coach. Sekitar 600-an atau 700-an waktu itu. Dan sekarang saya pertahankan itu, saya hold itu selama 2 bulan atau 3 bulan. Karena kan swing trader atau core trader kata Coach itu. Saya tahan itu rupanya di akhir Desember menjelang tahun 2021 saya lepas. Itu di harga sekitar 1.200-an. Berapa persen itu? Kira-kira 40 atau 50-an% kalau nggak salah. Rupiahnya dapat berapa itu? Rupiahnya dapat jutaan, 1 juta lebih lah. Masya Allah. Bagaimana dan rasanya ketika pertama kali dalam dunia trading dapat ilmu, ada ilmu dibuat ditindakan, ya? Kira-kira worth it nggak ilmu yang Mas Ade pelajari dengan hasil yang didapatkan kira-kira? Silakan. Sangat proven aku ya, kan terbukti ilmu yang Coach ajarkan dan tidak rugi sebenarnya kita bayar untuk kelas, untuk ikut seminar itu ya, sekitar jutaan. Namun kembalinya pun bahkan lebih-lebih. Ilmunya dapat, kemudian cuannya juga dapat, berkahnya juga dapat. Alhamdulillah, amin. Sekarang total sudah berapa persen total nih portofolio peningkatannya, Mas Ade? Alhamdulillah saya beli beberapa saham, saya analisa berdasarkan pertimbangan tersebut. Udah sekitar sampai sekarang, sampai 5 bulan ini, bulan Februari ini, sekitar hampir 100% ada kenaikan. Walaupun ada juga loss ya, ada. Masya Allah, Allahu Akbar, luar biasa itu 100% sudah dapat itu. Berarti rata-rata 20% per bulan, 1% per hari ya? Rata-rata 20% ya, betul. Sesuai dengan target yang dicanangkan oleh Coach kemarin ya. Nah, terus sekarang gimana rasanya nih?
apa planning ataupun apa impian nih Mas Ade ini? Ketika sudah paham dalam waktu cepat tentang bak duit di pasar modal dengan ilmu pula lagi itu. Nah, kan sudah mulai dapat gambaran ini, walaupun terus dilatih ya. Ingat, saya katakan minimal kan 1000 kali transaksi itu baru akan jadi expert dalam waktu cepat. Oke? Jadi bayangkan saya katakan dengan Mas Ade seperti ini, apa nih ya, target ke depan ini yang Mas Ade akan ingin capai kira-kira? Ya, itu mesti Gus ya. Menikah dulu mungkin di tahun ini ya. Oke, amin. Udah menikah. Udah siap Kemudian ya, cara. Impian saya Gus seperti Kus, insya Allah. Punya impian saya seperti Kus ini, Gus. Membantu perekonomian orang-orang, menjelaskan kepada mereka ini rahasianya. Karena kan transaksi di pasar saham itu kan besar, Gus ya. Perputaran uang di sana kan triliunan. Mana ada pasar yang ada di dunia yang perputaran uangnya sampai triliunan seperti itu, kecuali di situ. Maka rugi kalau tidak mengambil bagian. Punya impian seperti itu, dan juga punya impian lain juga bisa berhaji lah sama orang tua. Amin, 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 Allahumma amin. Doanya lah dari Coach kan, doa seorang guru mungkin berkah dan dikabulkan. Insyaallah, salamin. Ya. Sudah telepon orang tua ya? Orang tua dari telepon ya, minta doanya dia udah ya? Minta doanya dia, berkahnya dia. Semoga Mas Ade bisa menghajikan orang tuanya. Bapak Ibu, Anda perhatikan ya Bapak Ibu, ini doa seorang anak sama mengatakan, ya kalau you aminkan ini, apa yang Mas Ade impikan untuk menghajikan orang tuanya, ya, trading di pasar modal saham syariah seperti ini, dia akan kembali kepada Anda sebenarnya Pak Ibu. Karena saya yakin semakin banyak mendoakan orang lain, saya katakan dia akan beli dari Anda sebenarnya. Kita doakan orang lain, sebenarnya kita mendoakan diri kita sendiri sebenarnya Pak Ibu. Oke, so Mas Ade, apa kira-kira tiga tindakan yang benar yang telah Mas Ade lakukan di dalam proses perjalanan yang dari sebelum sampai sekarang, sehingga ada perubahan-perubahan dalam kehidupan Mas Ade? Silakan sampaikan. Apa tiga tindakan yang Mas Ade lakukan yang benar, yang mungkin orang lain juga bisa melakukan lah. Silakan. Oh iya, sebenarnya bukan 3, bahkan lebih pun ya. Oh lebih malah. Karena 3 saya. Bagus lah. Silakan sampaikan. Kawan-kawan. Berapa kira-kira? Banyak kali manfaat yang kita dapatkan dari kelas ini, dari ikutnya kita berinteraksi sama orang-orang yang satu visi sama kita. Ya. Mungkin di antara itu terbukanya wawasan pertama, Gus. Bagi saya terbukanya wawasan tentang adanya pasar yang potensi keuangannya besar di situ. Itu yang membuka wawasan saya, apalagi syariah lagi kan. Yeah. Mungkin sebagian orang masih takut, aduh ini judi atau enggak. Padahal sudah ada legalitas dari MUI yang artinya ada syariah, memang sudah diteliti oleh para pakar-pakar di sana. Yang kedua, yang membuat saya berubah tindakan dari setelah mengikuti kelas ini, pandainya saya dalam mengatur keuangan itu, Coach. Itu diajarkan dan ditanamkan kuat oleh Coach kan pada kelas-kelas TOPS itu. Sebenarnya sebelumnya saya yang sudah kerja setelah kuliah itu, orangnya ya seperti kebanyakan anak muda lainnya lah, spend sana, spend sini, nggak tahu apa yang mau dibuat, akhirnya untuk jangka panjang tak ada, nol. Mulai lagi dari awal ketika kerja di tempat yang lain. Namun ketika kerja di sini dan sudah tahu ilmunya tentang manajemen, saya coba konsisten, komitmen, disiplin untuk mengatur semua itu. Itu yang kedua. Kalau yang ketiga mungkin bisa bergabung sama orang-orang yang sama ya, konsultasi, interaksi, kemudian sharing dengan yang lain. Bahkan pelayanan yang diberikan ULab juga sangat memuaskan, sangat memperhatikan kita, betul-betul ingin mengajak kita mencapai 1 miliar yang sebagai coach tanamkan kepada kita. Amin. Dan banyak lagi lah coach, mungkin itulah yang paling fundamental bagi saya. Jazakallah, luar biasa. So, mungkin terakhir Mas Ade. Terakhir yang kawan-kawan ingin dapatkan juga ini dari Mas Ade. Kira-kira apa saran Mas Ade kepada kawan-kawan yang hari ini masih ragu-ragu, masih bingung, masih tidak tahu berbuat apa, contoh seperti itu. Coba Mas Ade bantu mereka barangkali. Silakan. Mungkin saya menghimbau ya bagi yang sedang menonton acara show ini, jangan pernah untuk tunggu-tunggu lagi membuat tindakan. Semuanya sudah dibuka oleh ULab dan bahkan banyak para alumni-alumni yang sudah diwawancarai, diajak talk show seperti ini dan semuanya hasilnya positif. Walaupun butuh proses tadi, Coach ya. Yeah. Yang penting buat tindakan ketika sudah punya informasi, lakukan dan jangan banyak negatif thinkingnya. Coba aja dulu. Kalau seandainya tidak betul dengan seperti yang disampaikan oleh Coach, maka putuskan.
Tapi rata-rata hampir 100% semuanya apa yang dibilang Coach adalah hal yang betul-betul realita, hal fakta ya. Maka mungkin saya himbau ya bagi mereka yang belum action, apakah mau jadi penonton saja atau mau ikut bermain di dalam dunia pasar modal ini yang luar biasa potensi keuangannya untuk menunjang dan meningkatkan ekonomi kita. Luar biasa, Mas Ade, Pak Yanda. Oke, terima kasih banyak Mas Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Mas Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.